satu orang di dunia ini atau ada orang yang bisa memaknai arti Alkitab itu 100% kakak? Para rasul itu, ya kalau kalau para rasul dan para nabi tidak memahami, bagaimana mereka memberi kesaksian? Banyak. Ya, yang ingin saya katakan seperti ini ya. Yang bisa mengartikan sebuah buku secara 100% itu adalah yang membuat buku itu seperti itu. Tapi yang poin yang ingin saya sampaikan seperti ini kakak ya. Janganlah kita saling mengolok-olok aliran yang lain, apalagi sesama Kristen. Mungkin abang ngomongnya bukan di room saya, karena yang sedang mengolok-olok Katolik itu bukan saya. Nah, iya. Jadi kalau kamu menasehatkan ke saya nggak pernah ngolok-ngolok apapun denom kalian. Justru saya nggak pernah bawa denom. Jadi ibarat kata ada orang di sini yang berisik, abang negornya ke yang nggak berisik, itu nggak kena, bang, nggak tepat sasaran. Iya. Yang mau saya katakan seperti ini ya kakak. Kakak pernah saya lihat naik ke Room Edis ya. Kakak menurut saya sangat berpotensi untuk memberi masukan ya, agar para apologet itu memberitakan firman Tuhan dengan sebaik mungkin ya, tanpa mengusik. Menurut aku ada yang terpancing ini kak ya, jadi ini hanya himbauan. Bukan bang, jadi gini bang ya, ini saya mohon maaf ya, jadi ini sebenarnya bukan terpancing, memang ada satu mata pencarian orang yang akan terputus kalau ketahuan ya idolanya blunder gitu memang. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi udah gusar duluan gitu kan. Ya karena ya itu tadi bang, ada sindikat kan di situ, udah tadi saya bilang ya. Jadi ini ya bang, makanya saya bilang saya ini adalah independen. Kenapa? Karena saya tidak diusung oleh beberapa orang golongan yang mengkoordinir uang apa segala macam. Saya tidak terafiliasi dalam kelompok-kelompok yang demikian, karena memang ada orang yang hidup dari saya bilang ya, apa namanya ini, sindikat atau apa saya nggak tahu ya namanya apa ya, organisasi yang beginian ini gitu kan. Jadi mungkin makanya ini sorry to say ya untuk teman-teman yang belum paham ya, ini no hard feeling, jadi kalian harus tahu. Jadi saya live itu bukan karena bisnis, ada orang yang live karena ada bisnis, itulah ya. Bagusnya saya katakan, saya pilih katanya jangan sindikat tapi bisnis ya. Jadi memang ada yang membisniskan ini dan mungkin merasa mata pencariannya agak terganggu gitu ya. Padahal niat saya tidak ada, karena apa? Niat saya murni itu hanya untuk semangat kasih, bukan bisnis gitu ya. Jadi bawa nama Tuhan dengan narasi bisnis ya, untuk hidup atau untuk apapun gitu ya. Jadi mungkin ya merasa demikian, padahal kemarin saya dengan Bang Edis tuh baik-baik aja, dan saya juga nggak ada niat mau apapun gitu. Jadi teman-teman pun, memang saya dari kemarin saya sudah katakan, saya ini adalah korban. Saya salah satu korban bisnis ini. Bisnis disuruh menjadi penghujat, terus kan nanti akan mengumpulkan ini segala macam, terus nanti minta data, dan kamu itu akan diancam kalau tidak data kamu disebarkan, dan saya itu adalah salah satu korbannya. Jadi makanya saya bilang hati-hati teman-teman dengan bisnis apologet, karena ini sudah bukan ranahnya, itu bukan lagi untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi. Sudah saya bilang, agama jangan dibisnisin. Saya tidak suka untuk itu. Yang ingin saya katakan seperti ini ya kakak, aku sudah tua ya, tapi kalau kita berbicara tentang iman, kami yang belajar jadi orang baik inilah yang disebut anak-anak ya, yang baru belajar. Jadi dengan adanya pertikaian antar
sekte itu membuat kami yang baru belajar ini bimbang ya, apalagi uh, yang ingin tertarik menjadi pengikut Kristen, tentunya mereka akan jadi bingung ya. Dan kemudian kakak ya, saya Kristen dan ketiga anak-anak saya semua Muslim ya. Jadi aku walaupun mereka Muslim, aku tidak memaksa mereka untuk menjadi Kristen ya, karena kenapa saya tidak lakukan seperti itu? Karena menurut aku iman itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang saya katakan sama anak-anak saya, suatu saat kalian akan dewasa dan kalian pasti akan menemukan banyak permasalahan. Nah, Tuhan Bapa itu Tuhan yang hidup. Nanti kalau kalian menghadapi masalah, coba dua Tuhan itu siapa yang hidup. Aku hanya bilang seperti itu. Aku nggak mau mereka menjadi mabuk agama ya, seperti itu. Jadi ini hanya himbauan karena kakak memiliki koneksi untuk baik sama Edis dan RK dan yang lain-lain. Jadi ini hanya bersifat himbauan kakak, jangan membuat kami anak-anak ini menjadi bimbang seperti itu. Hanya itu aja kakak, saya langsung turun. Siap. Tuhan berkati Bang Edukasi. Shalom. Halo. Iya, jangan takut sayang. Kalau bisnis agama itu kira-kira sudah tidak lagi menguntungkan, ya coba bisnis yang lain. Banyak jalan menuju Roma. Oke, kita lanjutkan ya. Makanya saya bilang jangan berbisnis. Oke. Sinetron Indosiar. Itu ya. Karena gini ya. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, disetir sama orang, kita akan menyatakan seperti yang orang mau. Gitu. Saya tidak bisa disetir sama orang lain. Itu yang saya lakukan dari dulu. Saya membuka ya room saya ini selalu dari dulu. Kalau kalian orang lama, kalian tahu siapapun yang mau kesini, mau nambah followers, itu saya izinkan dengan gratis. Mau pansos di sini itu saya tidak pernah keberatan untuk itu. Tapi saya selalu mengatakan saya tidak bisa diatur. Kenapa? Karena saya tidak memiliki donatur. Saya tidak berbisnis untuk ini. Makanya saya itu akan menyuarakan kebenaran, bukan ngikutin apa yang disuruh donatur. Sudah saya katakan itu. Saya tidak mau berkompromi tentang iman. Itu saya. Semua orang juga dulu tahu, sampai ada satu orang dulu bilang ini, kalian kalau mau ngecek ya, kalau ada ajarannya salah, kalian cek aja. Tadinya sebelumnya di Room Agatha, kalau sudah tidak ada lagi di Room Agatha, berarti ajarannya udah nggak benar. Kalian harus pernah dengar itu. Kalian pasti pernah dengar itu. Kenapa? Karena ajaran saya ini murni. Saya membawa ajaran yang murni, yang tidak bisa kompromi dengan donatur. Udahlah, saling hargai aja, bidat pun ini gitu. Kalian pasti kenal ini. Nama akunnya kalian tahu itu, yang dulu sering sama saya. Dia sudah mengatakan itu ya. Pokoknya kalian kalau sudah lihat ini sudah ditolak sama Agatha, kalian tahu ini sudah agak ada melenceng. Itu. Karena saya itu memang tidak mau kompromi dengan ajaran sesat. Terutama kepada triteisme, saya tidak kompromi. Kepada triteisme itu bukan Tritunggal ya. Banyak orang sekarang memahami Tritunggal rasa triteisme. Tuhannya dipisah-pisah jadi 3 biji gitu. Makanya kemarin saya tuh bilang, Tuhan itu tidak 3 gitu ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus, ini 3 Tuhan. Itu 3 Tuhan. Itu tidak demikian. Makanya saya bilang, saya yang kayak gini aja, saya tahu ini saya tidak ini. Apalagi kalau menolak keilahian Yesus ya, dengan menarasikan, saya cuma tanya, Yesus itu ilahi dan manusia tidak? Karena Kolose 2 ayat 9 jelas.
Jadi kalau menolak dia adalah Allah, kodratnya Allah, ya, ini bukan bukan ajaran Kristen, tapi ini ajaran bidat. Kalau tidak Arianisme, Saksi Yehova, atau Unitarian. Karena Unitarian itu mengajarkan Tuhan itu punya hierarki. Jadi keilahian Yesus lebih rendah daripada keilahian Bapa. Ini subordinat. Nah, ini parah banget ini. Jadi saya tahu ini semua. Ya, untuk yang belum paham, boleh belajar. Saya bilang kalian belum boleh belajar yang namanya bidat-bidat dari kekristenan. Bidat kekristenan itu banyak sampai detik ini. Jadi itu bukan bidat baru, tapi bidat lama yang dikemas dengan varian baru gitu, dengan apa, piring yang baru gitu. Saya dari dulu memberantas ajaran kalau nggak Oneness Pentakostal, Unitarian, kalian tahu, bahkan ada lagi yang ke Yahudi-Yahudian itu apa ya, Marcionisme. Itu banyak. Ada lagi bidat yang namanya monofisitisme. Jadi hanya menerima Yesus itu hanya Allah saja, tidak menerima kemanusiaannya. Itu bidat monofisitisme. Semua bidat ini saya tahu gitu. Jadi untuk orang-orang yang baru ya, mungkin kamu belajar lagi aja. Saran aja. Gitu ya. Saya tidak pernah kompromi. Kalau saya sudah mendengar ada narasi triteisme, saya tahu itu tidak bisa dibenarkan. Ya, ada lagi yang mengatakan Yesus itu tidak punya roh kemanusiaan, artinya dia menolak duinatur Yesus, itu juga sudah tidak saya benarkan. Gitu ya, pasti saya tolak, makanya saya bilang saya lebih suka sendirian. Kenapa? Saya tidak mau diganggu ajaran yang saya teruskan ini. Begitu ya. Ya, karena ada orang udah percaya Tritunggal tetapi dia monofisit. Ada dia percaya Tritunggal tapi dia bidat Unitarian gitu. Jadi perlu memahami Tritunggal, Kristologi, dan esensi dan energi. Ini tadi sudah dijelaskan. Seperti itu ya. Ada lagi juga yang mengajarkan kita kayak Casper nanti nggak punya tubuh. Kalian teman-teman Kristen boleh naik ke room-room yang kalian rasa itu kece atau keren dan kalian tanya, kita nanti di sorga punya tubuh kemuliaan nggak? Kita punya daging yang seperti ini, tubuh nggak kayak tubuh Yesus? Nah, kalian boleh dengarkan nanti jawabannya, kalian akan nilai. Gitu. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan, kalian itu harus tahu dulu ajaran yang benar, biar kalian tahu ajaran yang sesat yang mana. Kalau kalian tidak tahu ajaran yang benar, bagaimana kalian bisa membedakan ajaran yang salah? Iya. Kalian itu makanya, Bun, apa sih Bun ajaran Oneness? Kenapa kalian tidak tahu ajaran Oneness? Karena kalian tidak tahu ajaran Tritunggal. Iya. Kalau kalian nanya apa itu ajaran Tritunggal, ya apalagi ya kamu tidak tahu apa-apa. Makanya tidak semudah itu. Jadi tidak bisa dikatakan orang Kristen itu yang penting percaya Yesus gitu. Yesus yang mana? Yesus yang cuma nabi doang. Yesus yang cuma Allah doang. Yesus yang adalah Bapa. Oh, ini bidat semua. Yesus yang adalah ciptaan doang. Nah, ini bidat. Ini Yesus yang lain. Gitu ya. Seperti itu. Jadi saran aku belajar. Sok, kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Tapi di sini tuh bukan untuk memaki-maki. Kalau room maki-maki kan ada tempatnya ya. Room omong kotor kan ada tempatnya, bukan di sini. Kalau mau room framing ada tempatnya, tapi tidak di sini. Di sini bukan room framing, bukan room mulut kotor, bukan room maki-maki, bukan room doxing ya, bukan room gibah. Kalian sudah tahu dari dulu saya nggak suka gibah. Ya, bukan room grup-grupan, saya nggak punya grup. Maaf ya, begitu. Dan ini bukan mengajarkan firman Tuhan karena bisnis. Jadi kalau bisnis nanti juga akan lisut sendiri kok. Dan untuk kalian yang bilang selalu saya pansos, sebelum idola kamu itu meledak, saya sudah meledak. Iya, jadi sebelum idola kamu terkenal, saya sudah jauh lebih terkenal dulu gitu loh. Tapi saya tidak akan fokus ke situ. Oke, ya semua orang bebas ya. Semua orang akan ada waktunya. Tapi yang bertahan itulah yang menang. Kata Tuhan Yesus tuh gitu. Ya, gak perlu berkecil hati untuk apa-apa. Salam Romo. Halo, selamat malam.
Mantap kemarin sama Edis. Keren. Terima kasih Romo. Iya, Nah, memang harus begitu. Setuju bahwa Tuhan nggak punya Tuhan. Gimana Tuhan Yesus punya Tuhan? kalau dia punya Tuhan, ada berapa Tuhan? Iya, 1 Korintus 8 ayat 6-nya kita rubah aja, Mbak Agatha. Aku percaya kepada 2 Tuhan gitu kan. Iya. Yaitu Makanya Tuhan Yesus dan Tuhannya Tuhan gitu ya. itu makanya Romo jatuhnya kepada politeisme. Iya, betul, politeisme. Jadi sebenarnya lebih jatuhnya dia kepada subordinat karena gini, Yes. kalau ada Tuhan di atasnya Tuhan, berarti yang dikuasai ini lebih rendah daripada yang menguasai. Selalu begitu. Berarti Tuhan Yesus itu sendiri berarti lebih rendah daripada yang dia tuhankan, yaitu penguasa. Sebab gini, kita harus jelaskan bahwa Edis ini suka bersembunyi di balik kata Tuhan itu sama dengan Allah. Loh enggak. Ketika ini Tuhan itu bukan Allah artinya. Apalagi di Indonesia kan polemik Tuhan sama Allah. Ketika dia mengatakan Tuhan punya Tuhan, jelas bahwa Tuhan Yesus memiliki sesuatu atau seseorang yang berkuasa lagi di atas dia. Itu kok yang narasi yang mau dia sampaikan. Dan ini yang kita tolak kan, bahwa nggak pernah ada Tuhan mempunyai Tuhan lagi. Itu jadi bikin kacau nanti. Sebab hipostasis Sang Firman itu kan dia adalah Allah dan dia adalah Tuhan. Dari awal dia Tuhan. Karya inkarnasinya tidak merubah relasi dia dengan Bapa di dalam ontologisnya. Jadi sama sekali dengan dia mengambil kodrat manusia, tidak lantas membuat dia tiba-tiba menjadi hamba dalam pengertian ada seseorang yang berkuasa lagi. Ya, saya setuju dikatakan bahwa kata hamba Allah itu selalu dipakai sederhananya untuk merujuk kepada inkarnasi Kristus, bahwa dia mengambil kodrat manusia. Jadi sederhananya kata hamba Allah itu untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Itulah kata hamba Allah di situ. Jadi jangan berarti ada kata hamba berarti artinya hubungannya relasinya menjadi tuan dengan hamba. Enggak begitu. Dia disebut sebagai hamba Allah ya karena melalui kodrat manusianya dia menjalankan karya keselamatannya itu semuanya kan. Jadi berbicara mengenai apa inkarnasinya dia itu, bahwa dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Itulah dia dipanggil hamba Allah. Enggak ada makna tersembunyi lainnya, enggak ada. Bahwa dia dikatakan hamba Allah, bahwa dia menjadi manusia sama seperti kita. Itu aja. Jadi ya tidak berarti kalau dia jadi hamba Allah, dia jadi manusia, berarti artinya relasi dia menjadi lebih rendah, turun gitu. Ilahiannya lebih rendah. Iya, Itu subordinat. Itu subordinat. Jadi maksud Romo mungkin gini ya Mo ya. Jadi kodrat hamba yang ditambahkan Kristus itu tidak sama dengan kehambaan kita terhadap Allah Tritunggal. Beda ya. Jadi ketika dia dipanggil sebagai hamba Allah itu loh Filipi 2 ayat 6 sampai 7 loh. Yang dalam rupa Allah, kata rupa di sana kalau patristik konsensus itu berbicara esensi, kodrat. Jadi kalau saya artikan gini, yang dalam kodrat Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil kodrat seorang hamba. Nyambung nggak sekarang? Mengapa dia dikatakan hamba Allah? Mengambil kodrat seorang hamba, ya mengambil kodrat seorang hamba, baru dijelaskan lagi. Benar-benar dua kata setelahnya, menjadi manusia. Jadi dia mengambil kodrat hamba menjadi manusia. Jadi dia dikatakan hamba Allah karena dia mengambil kodrat hamba dan menjadi manusia. Hanya itu aja sederhananya pemahamannya. Jadi itulah dikatakan hamba Allah. Nah, lalu segala misalnya kalau dibilang lagi, segala operasi yang dia lakukan di dalam kemanusiaannya. Oh ya, dia kan sebagai manusia dia berdoa. Loh iya, karena itu operasi di dalam kemanusiaannya. Tetapi apakah dengan dia berdoa kepada Allah artinya ada Tuhannya dia? Enggak. Alasan dia berdoa kepada Allah itu artinya gini, dia mengambil seluruh operasi yang ada di dalam kodrat manusia itu untuk dia pulihkan.
dia pulihkan untuk demi kebaikan manusia dan keselamatan manusia, supaya doa kita ini benar-benar diambil oleh Allah, dipulihkan, sehingga doa kita ini bisa sampai kepada Sang Bapa. Karena Tuhan Kristus mengambil, kan ingat, Bapa Suci kita mengatakan apa? Apa yang diambil itu yang dipulihkan. Kristus mengambil kodrat manusia, Kristus mengambil semua operasi dalam kodrat manusia. Makannya, kodrat manusia makan itu diambil supaya itu dipulihkan. Sehingga nanti manusia tidak tergantung oleh makan tapi masih bisa makan. Ya kan? Ke dalam tubuh kemuliaan itu. Tuhan mengambil kelemahan-kelemahan kita supaya apa? Nanti kita bisa dimuliakan. Lalu Tuhan mengambil doanya kita. Kenapa kita berdoa? Supaya nanti kita benar sungguh-sungguh bisa berdoa melalui Yesus Kristus dan sampai kepada Sang Bapa. Itulah alasan kenapa Kristus mengambil doa, operasi berdoa. Bukan artinya dia butuh berdoa, bukan artinya dia butuh berdoa kepada Allah. Nah, itu diambil untuk dipulihkan. Ya, demi keselamatan manusia, demi kebaikan manusia ini. Nah, itulah mengapa dia mengambil segala apa yang ada dalam operasi. Saya ingat tuh Bapak Suci Kirilos mengatakan sama Yohanes Damaskus, apa yang rendah itu selalu ditujukan kepada kodrat manusianya, dan apa yang tinggi itu selalu ditujukan kepada keilahian yang sudah dia miliki. Jadi yang rendah apa? Berdoa, makan, minum, seperti itu. Itu selalu dikenakan kepada kodrat manusianya. Kayak gitu. Gitu Kak Agatha. Oke. Ya, silakan Pak Darkman. Selamat malam, salam ya. Ya. Ya, saya justru bertanya begini. Kenapa kita tiba-tiba alergi ketika Yesus dikatakan hamba gitu? Karena menurut saya begini, ketika Yesus pun dikatakan hamba, bukan berarti dia sehina hamba yang kita pikirkan saat ini. Ya kita tahu memang dia itu sudah di posisi setara. Kita sepakati dulu, apakah Yesus setara dengan Bapa dan Roh Kudus? Setara. Di situ dulu kita sepakati kalau menurut saya. Kalau kita sepakat dalam hal itu, maka bisa kita sambung. Tetapi kalau kita tidak sepakat dalam hal itu, maka mungkin beda juga cara kita membahas. Mohon dulu Kak Agatha. Silakan dong, silakan. Oh iya, sepakat bahwa Kristus itu setara dengan Sang Bapa, sepakat. Lanjutkan Pak, silakan. Baik, ketika itu kita sudah sepakat dengan itu. Namun ketika dia posisi hamba, kenapa kita harus alergi? Karena memang kita sudah sepakat tadi, dia turun ke bumi menjadi 100% manusia. Alerginya di mana Pak Darkman? Seolah-olah, dan semalam saya ikut debat itu Kak Agatha bukan coba dijelaskan alerginya di mana? Alergi ketika Edis TV mengatakan kalau Yesus itu adalah hamba. Bukan ya. Pak, yang jadi masalah begini, diksi yang dikatakan, diksi yang sedang dibangun Edis itu ketika mengatakan Yesus itu adalah hamba Allah, itu menyatakan bahwa dia memiliki Tuhan. Paham nggak Pak Dark Knight? Nah ya. Ini yang kami tidak setuju. Diksi yang mengatakan bahwa Yesus sebagai hamba Allah, dia selalu mengatakan, dia selalu mencoba dulu membangun narasi ketika lawan bicara setuju Yesus itu adalah hamba Allah. Loh, nanti dia akan lari, dia akan bawa ke dalam diksi yang baru. Berarti kalau dia hamba, berarti kan dia menghambakan diri. Namanya menghambakan diri, berarti ada kepada siapa dia menghambakan itu. Dan yang menghambakan itu adalah yang dituhankan. Makanya dia mengatakan bahwa Yesus Kristus memiliki Tuhan. Paham nggak Pak Dark Knight? Nah sekarang menurut Pak Dark Knight sendiri, Pak Dark Knight setuju nggak Tuhan Yesus masih punya Tuhan? Menurut saya begini, Romo, saya panggil Romo ya. Terserah Pak, apa aja boleh ya. Apa aja boleh. Tentunya ketika Yesus di posisi manusia, dia di posisi manusia 100% manusia, maka dia punya Tuhan. Menurut saya begitu. Ketika dia 100% manusia, apakah pribadinya ini
tetap Allah dan Tuhan, Pak? Dia tetap bagian daripada Tritunggal tadi. Enggak. Hipostasis dia, bukan pribadinya dia. Kan Bapak percaya enggak? Dalam inkarnasi itu hanya ada satu pribadi saja, yaitu pribadi Sang Firman yang ada sejak dalam kekekalan, dan pribadi Sang Firman yang satu yang sama ini itu menjadi manusia dengan cara mengambil kodrat hamba. Bapak percaya itu enggak? Iya. Nah, ketika dia jadi manusia, mengambil kodrat hamba, apakah pribadinya ini ya, berubah atau enggak, Pak? Apa tetap sama? Tentunya tetap sama, seharusnya tetap sama. Kalau pribadinya tetap sama, dia tetap Allah dan Tuhan enggak, Pak? Tentunya dia juga Tuhan. Ya sudah, berarti pribadinya tidak ada perubahan. Jadi secara ontologis pribadinya ini adalah tetap Allah dan tetap Tuhan. Sehingga ketika mengatakan Yesus Kristus punya Tuhan, tidakkah Anda sedang mengatakan bahwa pribadi Sang Firman ini, sebab pribadi Yesus Kristus adalah pribadi yang satu yang sama, Sang Firman, Anda mengatakan bahwa pribadinya ini punya Tuhan lagi? Kan blunder jadinya, Pak. Nggak konsisten. Nah, jadi begini Romo. Nah, lantas kenapa dia harus memposisikan dirinya di posisi hamba? Karena memang seperti itu, dia tidak di waktu yang sama. Dia memposisikan diri dia sebagai hamba. Enggak. Setiap kata hamba Allah, ya, di dalam Yesaya itu nubuatan. Itu nubuatan kepada inkarnasi Yesus Kristus, bahwa dia dikatakan hamba Allah yang menderita adalah merujuk kepada apa yang akan terjadi ketika inkarnasi, bahwa dia akan mengambil kodrat manusia. Filipi 2:6-7 kan, dia akan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Jadi kata hamba Allah di sana itu selalu dikenakan kepada kemanusiaan Kristus, bahwa dia akan sungguh-sungguh menjadi manusia. Makanya dia di dalam Konsili Kalsedon dikatakan bahwa apa? Dia adalah sebenar-benarnya Allah dan dia adalah sebenar-benarnya manusia. Dari situ. Nah, jadi itulah pengertian hamba Allah. Nah, ketika dikatakan oh dia berarti hamba Allah, dia menghambakan diri kepada Allah, itu bagaimana, Pak? Ya Pak Romo, sorry, sinyalku kurang bagus. Sorry. Halo. Iya, tadi nanti saya ngulang lagi dari sini. Iya, dari sini ya. Ya, jadi kalau saya begini, saya posisi ini bukan berarti berpihak ke ini ya. Salah satu antara Elisa atau Agatha atau siapapun. Justru saya pengen kita sebagai umat Kristen ini sepaham. Jangan ada berbeda paham seperti ini. Ya kan. Itu harapan saya sebetulnya. Mungkin dengan saya juga itu diskusi, dan teman-teman juga yang di bawah penonton bisa ke depan ini lebih tercerahkan lagi terkait Tritunggal ini ya. Ini saya masuk sedikit ya. Tadi ketika Bapak tadi mengatakan ya itu bagian. Nah, tolong jangan menggunakan kata bagian. Jadi Allah itu kayak dipisah, jadi 3 biji gitu loh. Kodrat Bapa Firman itu bisa dibedakan, tapi jangan dipisah-pisah gitu. Jangan dipisahkan, baik. Iya, baik. karena begini, pemahamannya tuh kayaknya, karena kemarin tuh pernyataannya tuh gini. Jadi kodratnya Yesus itu, ya inkarnasi Firman itu lebih rendah daripada kodrat Sang Bapa itu tadi. Jadi itu ada 2 yang berbeda yang terpisah gitu loh. Nah itu jadinya nanti jatuhnya subordinat atau ya triteisme tadi. Gini Pak Dark ya, izinkan saya untuk menjelaskan ya. Ya, di sini hipostasis Sang Firman. Ya. Hipostasis atau pribadi hologos atau Sang Firman ini. Kita percaya bahwa hipostasis Sang Firman dan hologos ini dia tuh sudah ada sejak kekekalan, betul kan? Kekekalan bersama dengan Sang Bapa.
dan bersumber dari Sang Bapa. Dan dia juga memiliki yang namanya esensi ilahi. Esensi ilahi yang bersumber daripada Sang Bapa. Ya kan? Makanya dia dikatakan, hipostasis ini dikatakan pribadi ilahi. Ya, karena dia adalah pribadi atau hipostasis ilahi yang memiliki esensi ilahi. Nah, di dalam keilahiannya ini, dialah menurut pengakuan Iman Chalcedon juga, dia itu dikatakan Allah dan juga dikatakan Tuhan. Bapak silakan buka pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman Nisea. Poin kedua. Poin yang kedua dikatakan aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, dan dijelaskan lagi di bawahnya bahwa satu Tuhan yang Yesus Kristus ini adalah Allah sejati dari Allah sejati. Dia adalah terang daripada terang. Jadi dia adalah Allah dan dia adalah Tuhan. Lalu di dalam pemahaman ortodok ya, saya sebagai ortodok, imam ortodok Pak, Tuhan, kata Tuhan itu Pak, ini berbicara mengenai operasi ketuhanan. Operasi ketuhanan. Karena kenapa? Kata Tuhan ini berbicara mengenai kemahapenguasaan. Tentu kalau kemahapenguasaan ada yang dikuasai. Ya kan? Dan karena Tritunggal itu adalah satu esensi ilahi, yang satu yang sama, maka hanya ada satu operasi atau satu energi ilahi. Operasi itu adalah energi atau karya ya, atau satu karya. Karena hanya ada satu esensi ilahi. Dan ketuhanan itu, Tuhan itu adalah operasinya ini satu. Dan satu operasi ini dijalankan secara hipostatik. Ya, secara hipostatik dijalankan. Secara hipostatik dijalankan oleh hipostasis Bapa, Anak, dengan Roh Kudus. Dengan pola seperti apa? Dari Bapa melalui Sang Anak dan di dalam Roh Kudus. Nah, karya ketuhanan ini Pak, sedang saya tanya ke Bapak, ketuhanan itu kan kemahapenguasaan. Ketika belum ada ciptaan, siapa yang dikuasai Pak? Gak ada Pak. Gak ada, sebab tidak mungkin kita mengatakan Bapa menguasai Anak, Anak menguasai Bapa, Roh Kudus menguasai Bapa, Bapa menguasai Roh Kudus, Roh Kudus menguasai Anak, Anak menguasai Roh Kudus. Kalau ada diksi menguasai dan dikuasai, ini berbicara ada dua operasi Pak. Ada satu operasi menguasai, ada satu operasi dikuasai. Kalau di dalam Tritunggal ada dua operasi, berarti artinya ada dua esensi. Esensi yang dikuasai ini sudah pasti lebih rendah daripada esensi yang menguasai. Berarti kalau ada dua esensi, berarti tidakkah ini berbicara mengenai tadi disebut politeisme atau bahkan subordinat? Nah, tentunya kita nggak percaya hal ini. Jadi kemahapenguasaan itu ketika ada ciptaan ada, maka ciptaan itulah yang dikuasai oleh Tritunggal Maha Kudus. Kehendak, tadi kan saya bilang satu operasi ini dijalankan secara hipostatik oleh tiga hipostasis ini. Kehendak untuk menguasai segalanya, kehendak untuk menguasai itu datang daripada Sang Bapa, sebab dialah pemilik kehendak ilahi itu. Dan ini dijalankan melalui Sang Anak. Dan dimanifestasikan kuasanya di dalam Roh Kudus. Sehingga ketiganya ini adalah Tuhan. Karena hanya ada satu operasi ketuhanan yang dijalankan oleh ketiga hipostasis ini secara hipostatik. Jadi ketika mengatakan Sang Anak memiliki Tuhan, ketika dikatakan Anak memiliki Tuhan, yaitu Bapa jadi Tuhannya, berarti Anak ini dikuasai oleh Bapa.
dan Bapa menguasai anak, dan itu sudah berbicara ada 2 operasi. Tidak bisa bahwa satu operasi dijalankan oleh ketiga ini, itu nggak bisa. Nah sekarang kalau kita sudah paham seperti itu, sekarang ketika dalam inkarnasi ya, Sang Firman itu sendiri, Hologos tadi sendiri ya, Sang Firman ya di sini, Sang Firman itu sendiri yang adalah Hologos itu sendiri, yang tadi sudah kita sepakat, dia adalah Allah dan juga dia adalah Tuhan karena dia menjalankan operasi ketuhanan yang satu yang sama. Ketika dia menjadi manusia, dia mengambil kodrat manusia. Tetapi pribadinya kan tetap sama. Pribadinya tetap Sang Firman ini. Dan pribadi yang Sang Firman ini tidak boleh berubah. Dia harus tetap Allah dan dia harus tetap Tuhan. Ketika dia menjadi manusia, ini tidak berubah. Jadi kita tidak bisa bilang, oh dia di dalam kemanusiaannya, dia itu menjadi hamba. Hamba dalam pengertian ya, saya tidak alergi kata hamba. Dalam pengertian hamba itu artinya menghambakan diri kepada Bapa. Ketika dia jadi manusia menghambakan diri kepada Bapa. Seolah-olah Bapa ini lebih tinggi daripada dia. Kita nggak bisa bilang begitu karena pribadinya satu dan sama. Pribadi yang ini. Jadi relasi ontologisnya, relasi secara ontologisnya itu tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Makanya inkarnasi tidak merubah kesiapaan dia. Dia adalah Hologos itu sendiri, yang adalah Allah, yang adalah Tuhan. Begitu Pak. Jadi kalau kita mengatakan ketika dia jadi manusia, baru dia menghambakan diri. Dan sehingga dia menghambakan diri kepada Bapa, relasinya yang tadi adalah relasi Bapa dan anak, sekarang berubah menjadi relasi Tuan dan hamba. Berarti karena pribadinya satu ada perubahan. Dan apa yang berubah itu artinya tidak kekal. Dan apa yang tidak kekal itu tidak pantas disebut sebagai Allah gitu loh Pak. Berarti dengan sendirinya mengakui bahwa Sang Firman ini memiliki Tuhan, berarti kita sudah mengakui bahwa Sang Firman ini bukanlah Allah, bukanlah Tuhan. Dan sekarang saya tanya Bapak, kita buka 1 Korintus 8 ayat 6. Ada berapa Tuhan di situ Pak? Aku percaya, kami percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kalau Yesus masih punya Tuhan, harusnya ayat ini bunyinya kita ganti. Aku percaya kepada 2 Tuhan Pak, harusnya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus dan Tuhannya Tuhan Yesus. Tuhannya Tuhan Yesus. Harusnya begitu ayatnya. Harus fair kita ngomongnya gitu. Gitu Itu Pak. udah kayak kadrun ya Romo jatuhnya. Kalau Tuhannya Iya. Yesus ya udah kadrun. Iya. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Meskipun sebetulnya nanti saya akan terus mengulang lagi. Kalau malam ini mungkin tidak bisa saya serap semua. Yang kita akui sebatas manusia juga begitu. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, saya datang ke sini bukan untuk berpihak ke salah satu. Harapan saya semua kalau kita bisa searah semua pikirannya ya. Dan mungkin saya akan menonton lagi di bawah, mengikuti lagi. Tadi saya hanya mengungkapkan apa yang ingin saya utarakan dari semalam sebetulnya terkait pembahasan Kak Agatha sama Bang Edi semalam kalau nggak salah. Terima kasih Kak Agatha, terima kasih Romo. Sama-sama pada naik ya, sama-sama ya. Shalom. Jadi kesimpulannya ya tetap Yesus Kristus itu tidak memiliki Tuhan lagi. Tuhan dalam pengertian penguasa ya. Jadi saya nggak mau nanti dipolemikan. Nanti artinya gini Mbak Agatha. Ketika saya bilang Yesus nggak punya Tuhan, dia bilang, loh bukan, maksud saya tuh Allah. Maksudnya tuh Yesus kan ngomong Yohanes 20 ayat 17, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Itu kan sudah mulai lari gitu kan. Dia tadi awalnya bilang Yesus punya Tuhan, begitu